Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Sekali lagi teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas support dari subscribers dan juga followers di YouTube channel saya. Kita tercapai 80.000 subscribers. Mudah-mudahan saya terus bisa memberikan update setiap harinya, diberkati dengan kesehatan, dan sekiranya teman-teman sekalian juga diberkati dengan kesehatan dan juga profit yang banyak. Anyway teman-teman, kita bakal bahas posisi daripada Bitcoin. Jadi kemarin after live streaming kita sempat bahas beberapa poin ya, bahwa beberapa yang bisa menjadi trigger dari pergerakan di pekan ini. Mungkin kalau saya refresh kembali, teman-teman cukup sederhana, cukup dengan buka economic calendar aja, dan kalian harusnya bisa ngelihat ya everything yang akan menjadi faktor penggerak market daripada pekan ini, terutama dari sisi pemerintahan Amerika. Ada employment data, kemudian ada Fed interest rate decision di hari Kamis, dan FOMC statement, serta press conference-nya yang menurut saya menjadi indikasi paling penting karena akan menjadi clue terkait dengan bagaimana kebijakan The Fed ke depannya untuk masalah suku bunga mereka. Nah, teman-teman, ini sebenarnya bisa menjadi trigger daripada market untuk kembali positif. Tapi sebelum itu, mungkin pada saat Fed interest rate decision diumumkan kenaikan 0,25% atau 25 basis point, bisa menyebabkan Bitcoin kembali terkoreksi dulu sebelum nantinya either ada statement-statement yang menarik yang bisa membantu untuk Bitcoin dan financial market, terutama stock market di US ya, itu bisa menjadi kembali positif. Nah, untuk saat ini kita bakal bahas dari segi price sectionnya, karena satu yang bagi saya ya, ini yang kemarin saya sempat sampaikan juga pada saat live streaming, proyeksi Bitcoin untuk terkoreksi sampai ke $25.000 itu masih on the table, kita bilangnya. Anggapannya skenario itu tuh masih ada dan kita perlu antisipasi terhadap possibility itu. Kalau teman-teman lihat sebenarnya based on time frame daily, you have possible head and shoulders ya, dan sebetulnya menariknya nih teman-teman ya, kalau kita lihat historically berdasarkan pergerakan pada saat kisaran awal tahun kemarin, after Bitcoin push dengan progres yang cukup signifikan ya, sampai kisaran level 24.000, kemudian kita mengalami koreksi ya, nanjak sekali lagi, tapi kedua kali kita nge-push ke area yang lebih tinggi dari 24.000, itu benar-benar kenaikannya terbatas banget dan akhirnya mengalami koreksi. Ya, sebenarnya di situasi koreksi ini tuh disebabkan oleh Jerome Powell juga, statement yang dia berikan terkait dengan likely to be higher ya. Jadi kalau kalian cek Jerome Powell testifies ya, kalian tinggal search aja, ketik keywordnya likely to be higher, itu bakal keluar di news paling atas dari CNBC. Fed Chair Powell says interest rates are likely to be higher. Dia sampaikan itu pada kisaran 7 Maret pada saat dia melakukan testimoni di hadapan para kongres. Nah, itu yang menjadi trigger daripada penurunan sampai dengan kisaran $19.000 lebih kurangnya. Nah, saat ini sebetulnya kalau kita lihat prosesnya itu seperti terulang. Kita lihat dia nanjak ya, sama-sama nanjak, kemudian nanjak kedua kali sedikit lebih lemah dibandingkan yang pertama, and then kita mulai memasuki fase koreksinya. Dan sekarang pun sama ya, sebenarnya mengalami fase koreksi, tapi bedanya pullback-nya di sini lebih agresif. Dan seperti yang saya katakan, memang B-wave itu cenderung seperti bull trap ya. Kenapa demikian? Biasanya kalau kita lihat B-wave, jadi progresnya gini teman-teman. Kalau kalian mempelajari Elliott Wave, kenapa sih proses ABC corrective waves itu terbagi ya dalam maksudnya ada beberapa jenis desain ya yang disampaikan oleh si Elliott Wave itu sendiri. Yang pertama ada wave 1, 2, 3, 4, 5 di sini untuk wave A-nya ya. Jadi kalau kita lihat kenapa sih seperti ini, karena kita perlu melihat progres pergerakan yang korektif ya untuk wave yang pertama. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini dalam proses koreksinya. Nah, B-wave di sini biasanya terdiri atas ABC corrective waves. Jadi kalau kita lihat prosesnya itu terlihat seakan-akan market sudah siap untuk bullish kembali. Nah, disinilah tricky partnya, karena orang-orang mungkin akan berpikir bahwa wah, ini udah break dari support resistance, kelihatannya bisa bullish lagi. Dan B-wave sendiri itu biasanya bisa sampai Fibonacci 61,8%. Jadi kalau kalian tarik Fibonya 61,8 atau 78,6 itu possible untuk terjadi untuk B-wave-nya. Jadi kelihatannya lebih meyakinkan bahwa market udah ready to bullish, but then yang terjadi berikutnya adalah another drop
untuk mengejar si wave-nya, dan biasanya sama ya, progresnya itu juga terdiri atas 5 wave correction. Nah, kenapa progresnya seperti ini? Karena kita perlu melihat bahwa proses keseluruhan ini di-compare dengan kenaikannya itu harus jauh lebih impulsif kenaikannya. Jadi kalau kita lihat prosesnya tuh bakal takes time banget dan bakal kesulitan ya, kalau kita bilang bakal takes time lah untuk dia benar-benar bisa terkoreksi. Jadi overall primary trendnya itu adalah bullish dan progress di sini adalah bearish ya, atau secondary trendnya. Nah itu ada, kalau kita bilang istilahnya tuh ada reason lah di balik setiap pergerakan itu ya. Kenapa harus 5 wave, kenapa harus 3 wave gitu. Dan saat ini yang terjadi pada wave B-nya, saya pikir bisa dibilang memenuhi syarat ya kalau kita ngelihat progresnya dalam 3 wave correction. Cuma perbedaannya di sini adalah satu, situasi kita kemarin itu didukung oleh sentimen ya, didukung oleh berita juga. Jadi kalau kita lihat setelah progres penurunan yang slowly ini dan takes time itu, kemudian harga nanjak ya, begitu signifikan ya, seakan-akan kita terlihat seperti bullish kembali, dan ternyata it's just ABC ya, B, C for B wave corrective waves. Jadi di sini B wave ya possibility-nya, dan sekarang mungkin di sini baru wave 1 nih teman-teman. Jadi kalau kita nanti ngelihat dia pullback, harap waspada terhadap potensi baru wave 2-nya. Kemudian 3, 4 dan 5 ya. Ini sebenarnya adalah desain yang ya kita bisa bilang ya istilahnya memang secara teorinya tuh sudah cukup teruji lah. Kita bisa bilang seringkali mengalami progress market seperti itu. Makanya kalau teman-teman pelajari lebih detail ya untuk teorinya si Elliott Wave sendiri, ya dia juga bilang sama ya, biasanya market itu cenderung bergerak dalam desain bla 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 ya, ada impulsif, ada korektif dan lain sebagainya. Nah, progress kita saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikannya itu jauh lebih impulsif dibandingkan dengan progress turunnya ya. Jadi kalau kita lihat seandainya ini adalah wave 1 and then di sini adalah wave 2, kemudian 3, 4 dan finishing 5, maka di sini adalah A, B, C potential ya untuk proses koreksi kita dan sekaligus testing terhadap level $25.000. Nah, ini kita belum bisa pastikan apakah akan sampai ke sana karena kalau kita lihat ya berdasarkan timeline-nya menurut saya kurang begitu ideal, karena kalau misalkan dia proses turunnya sangat agresif dan seandainya harus terjadi dalam waktu yang singkat, kayak misalkan ini kan sekarang The Fed itu dijadwalkan ngomongnya di hari Kamis waktu dini hari jam 1 pagi, jadi kayak Rabu malam. Sekarang posisi kita tuh di hari Senin, besok udah Selasa, kemudian sudah Rabu. Nah itu harusnya udah pergerakan yang cenderung mendekati dari yang kita tunggu-tunggu, yaitu ketika The Fed di sini, terutama Jerome Powell, mungkin saja memberikan statement yang menjadi sebuah potensi untuk market bisa kembali bullish. Nah itu dia sebenarnya concern yang saya perhatikan untuk saat ini. Apakah 25.000 akan tercapai atau justru triggernya adalah dari statementnya si Jerome Powell. Mungkin aja dia menyampaikan sesuatu yang di luar ekspektasi kita semua. Karena kita berharap market bisa kembali bullish, but then Jerome Powell menyampaikan hal yang di luar ekspektasi kita. Semisalnya dia bilang, dia nggak bisa janji bahwa suku bunga akan dipertahankan tetap di pertemuan mendatang di bulan Juni, malah ada kemungkinan kita bisa naikin suku bunga sekali lagi. Nah, kalau misalnya Jerome Powell melakukan itu, teman-teman harus tahu bahwa dia memilih untuk mengorbankan para pengusaha. Ya, jadi dia mengutamakan inflasi untuk benar-benar bisa ditekan. Jadi dia nggak peduli tuh sama pengusaha atau mungkin politisi yang berusaha untuk menekan dia. Yang penting tugas dia sebagai kepala The Federal Reserve itu bisa benar-benar tersampaikan dengan baik. Ya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi saya pikir ya kita tetap harus waspada, kita tetap harus antisipasi. As long memang dari price action menunjukkan kondisi itu, maka kita tetap harus antisipasi. Karena kalau teman-teman lihat kemarin pergerakannya, kemarin tuh kelihatan udah sangat positif banget ya. Waktu lagi live streaming orang-orang panik. Wah kok pam ya. Nggak lama ya, beberapa menit kemudian atau ya beberapa menit lah ya kita bilang, kok
kok dam. Wah, fake out ya. Dan pada akhirnya doa teman-teman terjawab ya. Closing hariannya itu membentuk semacam shooting star candlestick pattern. Dan progres pergerakan hari ini bisa menjadi konfirmasi kita nih teman-teman terhadap potensi untuk Bitcoin terkoreksi lebih jauh. Kenapa demikian? Karena after rebound yang begitu signifikan ya, dalam 3 candle kita mengalami fase yang namanya indecisive ya, dimana market nggak tahu mau kemana, antara dia membreak 30.000 atau dia tidak jadi break 30.000 dan akhirnya malah di sell off lagi. Ternyata terjawab dengan shooting star candlestick kemarin, dan hari ini kita melihat harusnya bigger players already choose side ya. Mereka sudah memilih side ya, atau memilih, kita bilang apa ya, ya pokoknya teman-teman dia udah memilih lah ya direction yang mana yang mereka akan coba untuk utamakan gitu loh. Dan saat ini kita bisa dibilang ya, dengan strong bearish candle seperti sekarang ini jatuhnya seperti dikonfirmasi untuk potensi koreksi lebih jauh ya. Nah teman-teman bisa diperhatikan juga berdasarkan time frame hourly-nya. Jadi tadi banget kita ada live session juga bersama dengan teman-teman di Advance Group. Kita ada diskusi soal bagaimana memanfaatkan Bitcoin saat ini. Saya pun ada lakukan transaksi. Saya ada coba entry ya after break terjadi dari sesi dari lowest di Asia, lowest di range session Asia. Pokoknya di sepanjang sesi Asia ya, lowest price-nya itu ada di level $28.200. And then di sesi London atau di sesi Europe kita lihat ya, di sekitaran jam 1 sampai jam 2 siang dia open di sini, itu nggak mampu membuat apa-apa. Jadi di sepanjang sesi London sampai akhirnya open pre-New York di sini, ini progresnya si Bitcoin cuma sideways aja, terkoreksi di dalam sebuah channel tipis. Begitu masuk ke New York, kita ngelihat ada activity. Nah, activity inilah yang saya coba untuk manfaatkan dengan memanfaatkan progress pullback-nya sampai ke area exponential moving average 21 time frame 15 menit plus lowest price pada sesi Asia. Jadi selama kita lihat di sini, wah lowest price-nya oke nih, kelihatannya bisa mempertahankan Bitcoin untuk tetap berada di bawah tekanan sellers. Jadi kalau saya extend, ya this is our range ya, kalian bisa lihat lowest price body candle and then reject precisely dari level itu, dan penempatan stop loss-nya pun oke karena saya gunakan Fibonacci retracement di 1618 tepat di atas highest levelnya sesi Asia. Jadi saya pikir ya ini adalah peluang yang cukup menarik untuk dimanfaatkan ya. Istilahnya saya ketinggalan, it's okay, tapi selama setelahnya saya bisa melihat ada peluang kembali, maka saya akan coba memanfaatkan teman-teman. Dan pada akhirnya sekarang perform ya. Tadi stop loss seperti ini, risk rewardnya 1:2, setelah 1:1 stop loss di break even, and then sekarang secara target sudah tercapai. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat dia extended sampai di kisaran bottom of level di kisaran tanggal 27 April ya, tepatnya pada saat kejadian si Arkham itu, mungkin saya pikir ya masih bisa lah ya dimaksimalkan untuk dapat lebih banyak profit lagi. Yang penting saat ini posisi tradingan itu sudah di-secure, sudah tidak ada resiko lagi, dan ya kita tinggal lihat aja bagaimana progres market terdevelop terutama pada saat sesi Asia. Mudah-mudahan sellers kembali menekan ya, karena sebelumnya kan di sesi Asia juga nih terjadi penurunan yang sangat signifikannya. Jadi mungkin di Asia nanti sekitar jam 7 sampai jam 1 siang mungkin tekanan sellers masih bisa berlanjut gitu, karena harganya juga sudah terkonfirmasi breakdown dari salah satu area demand yang powerful gitu ya teman-teman sekalian. Jadi so far kita punya area support major dan itu di kisaran around 27.200. Breakdown dari sini hanya akan meningkatkan probabilitas untuk kita melihat Bitcoin kembali terkoreksi, bahkan maksimalnya bisa sampai di level $25.000. Nah itu sementara yang kita coba antisipasi, karena time frame daily that's the only major support and resistance ya di $25.000. Kalau dia bablas, nah itu yang pusing teman-teman ya. Okay, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching. Mudah-mudahan video yang saya deliver di maksudnya analisis yang saya deliver di Bitcoin update kali ini bisa lebih mudah untuk dipahami, mudah untuk diserap, dan bisa menjadi referensi juga di dalam proses analisis dan juga transaksi teman-teman. I think that's it everybody. God bless everyone. Selamat beraktivitas and sampai jumpa lagi di video update berikutnya. God bless everyone. Cheers. Bye-bye.